Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Bapak Indra Khalid Nasution SH. Yang kami hormati Ibu Fitri Herianti, Koordinator Hukum Humas Data Informasi SIP MSI. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Pekanbaru, Bapak Gus Hendri, Ibu Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota Pekanbaru, serta hadirin peserta rapat koordinasi yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan Bawaslu Kota Pekanbaru hari ini Jumat 19 Agustus 2022 bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Bapak Indra Khalid Nasution SH, sekaligus membuka acara rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan Bawaslu Kota Pekanbaru. Kepada Bapak Indra Khalid Nasution SH kami persilahkan. Terima kasih, Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa ada satu tahapan pemilu tambahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 2017 yang sebelumnya belum ada, yaitu daftar pemilih berkelanjutan ini. Kalau dulu di periode pemilu sebelumnya, daftar pemilih berkelanjutan ini disebut selalu menjelang tahapan-tahapan, baik itu tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Tetapi sejak Undang-Undang Nomor 7 2017, di luar tahapan pemilu, di luar tahapan pilkada, KPU tetap harus menyusun daftar pemilih, yaitu namanya daftar pemilih berkelanjutan. Sebenarnya ini adalah kesempatan bagi sahabat-sahabat partai politik untuk mengawasi, untuk memasukkan konstituennya, calon-calon pemilihnya pada setiap tahapan pemilu nantinya, agar dimasukkan ke dalam, diperiksa dan dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan di KPU. Kami Bawaslu juga siap untuk mengadvokasi dalam hal ini. Kita atau KPU selalu melaksanakan rapat pleno rutin 1 kali sebulan, sekali 3 bulan untuk melaporkan hasil daftar pemilih berkelanjutan ini. Ini sudah berjalan sejak berakhirnya pemilu 2019 kemarin. Tetapi masih banyak yang sebenarnya bisa kita perbaiki dan kita sempurnakan, termasuk peran aktif dari sahabat-sahabat partai politik semua. Ini semua untuk kepentingan kita bersama. Karena partai politik itu adalah salah satu komponen penting dalam suksesnya pemilu. Karena ada 3 komponen dalam pemilu tersebut, komponen inti di luar pemerintah sebagai fasilitator, yaitu penyelenggara, pemilih, dan partai politik sebagai peserta pemilu. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan. Yang satu lemah,
maka tidak akan sempurnalah penyelenggaraan pemilu. Kita semua harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dan berkomunikasi, bekerja sama dengan niat baik mensukseskan pemilu. Dalam hal ini tentu pemilu 2024 nanti. Kemudian tambahan informasi bahwa kita ketahui bersama sejak 14 Juni kemarin KPU sudah meluncurkan tahapan pemilu. Tepat 20 bulan itu mundur dari hari H pemilu yang dijadwalkan 14 Februari 2024. Sekarang kita sedang berada di tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Lebih khususnya lagi saat ini kita sedang berada di tahapan verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Perbedaan antara pendaftaran partai politik di pemilu sebelumnya adalah saat ini semua melalui sipol, tidak ada lagi hard copy. Begitu juga pengawasannya juga tentu berubah dari sistem atau metode pengawasan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelumnya kami juga sudah mengirimkan surat sebenarnya ke seluruh partai politik. Kami Bawaslu Kota Pekanbaru meminta kepada semua sahabat-sahabat partai politik untuk menyampaikan kepada Bawaslu Kota Pekanbaru apapun komunikasi dengan KPU Kota Pekanbaru atau permintaan dari KPU Kota Pekanbaru kepada partai politik ditembuskan ke Bawaslu Kota Pekanbaru agar pengawasan lebih maksimal juga untuk kepentingan kita bersama. Kemudian kami juga minta agar nama-nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi LO yang sudah didaftarkan di KPU juga ditembuskan ke Bawaslu Kota Pekanbaru agar komunikasi antara kita penyelenggara baik itu pelaksana KPU, kemudian pengawas Bawaslu dan sahabat-sahabat partai politik berjalan dengan lancar. Kemudian di sini juga kami sampaikan bahwa insya Allah bulan Desember kita akan mengetahui partai politik yang akan ditetapkan menjadi kontestan dalam pemilu 2024 nantinya. Sekarang sudah ada mendaftar 24, kabarnya ada beberapa partai politik yang ditolak pendaftarannya, ada 16 kemarin yang ditolak, kabarnya akan mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kita tunggu, tapi untuk sementara yang diterima 24 partai politik. 24 partai politik ini kalau bisa dibagi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah partai politik yang sudah mengikuti pemilu 2019 dan mendapat kursi di parlemen. Yang kedua, partai politik yang sudah mengikuti pemilu 2019 tetapi tidak dapat kursi di parlemen, dalam hal ini DPR RI ya. Kemudian yang ketiga, partai baru. Jadi istilahnya sekarang tiga-tiga ini sama posisinya, sama-sama adalah calon peserta pemilu. Perbedaannya ada satu yang khusus untuk partai politik lama yang mendapat kursi di parlemen, yaitu mereka hanya sampai di verifikasi administrasi saja. Kalau partai politik ini lulus verifikasi administrasi,
maka tidak perlu mengikuti verifikasi faktual dan akan langsung ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024. Berbeda dengan partai politik yang tidak dapat kursi dan partai politik baru harus mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kira-kira awal tahun depan, ini sekedar kita share informasi mumpung kita bertemu di sini. Itu pencalonan calon legislatif itu akan dimulai. Karena kampanye di pemilu ini diperpendek, disepakati hanya 75 hari, kurang lebih 2 bulan 15 hari kampanye, yang mengakibatkan tahapan pencalonan menjadi panjang, kurang lebih 7 bulan proses pencalonan dari pendaftaran DCT, DCS sampai DCT nantinya, sampai akhirnya nanti kampanye dari tahun 2023 sampai awal tahun 2024 hingga 14 Februari 2024 kita akan mengadakan pemungutan suara untuk pemilu 2024. Saya pikir demikian sekedar pengantar kegiatan ini. Nanti acara ini akan diisi oleh narasumber kita dari KPU dan Disdukcapil terkhusus mengenai pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhirnya nanti. Dengan perkenalan kita semua dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan Kota Pekanbaru saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas narasumber. Kita persilakan Bapak Desyanto dan Ibu untuk maju ke depan. Kue manis di atas talam. Sudah. Indah pemberian ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, ya, kebetulan saya membidangi divisi teknis penyelenggaraan. Jadi terkait tahapan misalnya tahapan pendaftaran calon peserta pemilu itu di divisi kami. Kemudian nanti pencalonan juga, ya, pencalonan, kemudian nanti pemungutan dan penghitungan suara, mereka penetapan calon terpilih, yaitu di divisi kami. Saya rasa mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dari unsur partai politik hari ini mungkin tidak asing, walaupun Pak Ketua. Yang baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Fisti Muniarti. Saya Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru. Saat ini saya ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menghadirkan ini sebagai narasumber untuk acara rapat pemutahiran data berkelanjutan. Baiklah. Saya ambil materi tentang data kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Poin 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam satu dekade terakhir ini, Kementerian